Sekarang ku kan memujimu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Bu Iko, silakan. Ya. Selamat pagi untuk kita semua, sahabat doa. Shalom. Damai di hati. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus yang menganugerahkan hidup baru, hari yang baru lagi bagi kita semua. Karena itu, sebagai sahabat-sahabat doa, marilah kita naikkan pujian, hormat, syukur kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita sehingga kita boleh ada di hari Sabtu 5 Agustus 2023. Apapun situasi dan keadaan kita masing-masing, mari kita katakan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Karena itu kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas setiap kita yang mau hadir di ibadah, doa, dan berpuasa yang disebut musafir berdoa di hari ini. Siapkan hati kita semua untuk masuk hadirat Tuhan. Dan ibadah ini akan dipimpin secara tunggal oleh Bapak Pendeta yang terkasih, Rafer Palar, Master Teologia. Mari kita persembahkan tubuh jiwa roh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Silahkan Pak Pendeta. Puji Tuhan, selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan. Bahkan di pagi yang indah ini kita boleh ada dalam kebersamaan, dalam musafir berdoa dan berpuasa. Maka kita akan memulaikan ibadah lewat Zoom meeting di saat ini. Maka mari kita berdoa. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, kami menaikkan pujian dan syukur atas segala kasih, penyertaan, tuntunan, kebaikan, sehingga ketika di sepanjang malam kami boleh dijaga, dalam kami beristirahat, dan terima kasih Tuhan, Engkau memperkenankan kami masih ada di dalam dunia ini. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Dan itu semua atas kasih karunia. Dan di pagi hari ini bukan secara kebiasaan untuk ada dalam satu persekutuan lewat Zoom meeting, tapi kami percaya ini adalah waktu yang Tuhan izinkan untuk kami alami, untuk kami hadapi sebagai satu persekutuan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lewat musafir berdoa dan berpuasa. Sebagai satu ungkapan syukur atas segala hal yang boleh kami dapatkan, kami terima, kami alami, segala kebaikan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk semuanya, maka diperkenankanlah kami untuk boleh beribadah di pagi hari ini. Karena sesungguhnya inilah kami Tuhan, kami menyadari dengan segala keberadaan yang ada. Maka berkati kami semua, pribadi lepas pribadi, semua yang ada dalam ruang Zoom meeting ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kiranya
ibadah musafir berdoa dan berpuasa hanya boleh jadi dalam pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Saudara, mari kita mengangkat pujian, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan, bahkan kita minta tuntunan Roh Kudus untuk kita akan membaca, merenungkan kebenaran firman. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam kesempatan ini kami akan membaca, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan, kuasailah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya inilah satu kebenaran yang pasti dan kami dimampukan oleh Tuhan untuk bagaimana melakukan kebenaran firman-Mu dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Maka berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan di saat ini yaitu masih dalam perenungan kita di minggu yang berjalan ini, dan ini adalah hari yang terakhir kita merenungi. Tapi sesungguhnya bahwa firman Tuhan ketika minggu telah berlalu bukan berarti firman sudah selesai, tapi kiranya hidup dalam kehidupan kita, berbuah untuk dinikmati bagi banyak orang, menjadi satu kesaksian bagi sesama. Dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-29, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Sumbangan untuk Pembangunan Bait Suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar
Sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu. Batu permata, syoham, dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal, dan sangat banyak pula. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang filsuf Jerman yang berasal dari Jerman yaitu Friedrich Nietzsche, salah satu ungkapan dia mengungkapkan bahwa terkadang orang-orang tidak mau mendengar kebenaran karena mereka tidak ingin ilusi dalam sanubari mereka hancur lebur. Dalam arti bahwa orang-orang yang tidak mau mendengar, tidak mau menerima akan segala petunjuk, arahan, ataupun nasihat yang baik, yang benar, nasihat yang tepat, karena menganggap bahwa dirinya adalah benar yang dilakukan dan orang lain menganggap adalah yang salah. Nah, ini pula yang mungkin terjadi dialami oleh seorang Daud, yaitu bahwa sebelum dalam pembangunan bait Allah, maka Daud telah mempersiapkan segala sesuatu. Artinya bahwa baik dari para tukang maupun dari semua material yang ada dipersiapkan oleh Tuhan untuk menghadapi akan pembangunan bait suci ini. Tapi ternyata bukan Daud yang dipakai oleh Tuhan, tetapi anaknya satu-satunya, yaitu Salomo. Akhirnya muncul pertanyaan, yaitu mengapa Salomo yang dipakai oleh Tuhan, maka diberkati Tuhan. Padahal di ayat 1 dijelaskan bahwa Salomo yang masih muda untuk mengemban tanggung jawab. Tetapi bukan berarti bahwa kekecewaan ini dilampiaskan dengan cara untuk menggagalkan akan perencanaan pembangunan atau juga menjauh dari Allah. Tetapi sesungguhnya dia meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah hal yang
terbaik. Meskipun awalnya ada rasa kekecewaan mengapa bukan dirinya, tetapi Salomo. Tapi inilah rencana rancangan Allah dan di dalamnya ada tuntunan pekerjaan yang luar biasa. Nah, maka pula bahwa melihat dari kitab Tawarik ini bukan hanya memandang dari kitab sejarah saja, melainkan juga bahwa intinya kitab Tawarik kepada bangsa Israel yang hidup di zaman pemulihan pasca pembuangan di Babel, bahwa Allah tetap mengingat, mengasihi, dan berdaulat atas kehidupan umat pilihannya, yaitu Israel. Maka pula bahwa memahami dari teks ini, yaitu Allah ternyata masih berkenan untuk mengulurkan tangan mengasihi umat Israel. Nah, kasih dan perkenanan Allah tergambar yaitu dari kehadirannya melalui bait Allah yang akan dibangun. Bukan Daud, tapi Salomo anaknya. Maka pula di sini bahwa ini dilatar belakangi tentang kesadaran Daud, yaitu bahwa atas ketidakseimbangan yang terjadi. Memang Daud sudah mendirikan kemah yang kemudian dijadikan sebagai tempat bagi tabut Allah. Tapi tentu bahwa inilah ia tetap memanggil para pembesar Israel, yaitu kepala suku, para pemimpin, rombongan orang-orang yang melayani raja, juga para pasukan yang ada, kepala pasukan, dan di hadapan semua maka Daud menyampaikan maksud yang telah lama dirindukannya, yaitu membangun rumah untuk perjanjian Tuhan dan juga untuk tumpuan kaki Allah, yang berarti bahwa di rumah inilah simbol kehadiran daripada Allah dinyatakan dalam kehidupan sebagai bangsa Israel yang adalah umat pilihannya. Maka persiapan yang dilakukan itu tidak main-main, sebab Tuhan Allah telah juga menyatakan kasih yang tidak main-main. Maka yang awalnya ada rasa kekecewaan, tetapi diubah untuk menjadi ungkapan syukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, bahwa di sini bukan hanya menitik beratkan pada sosok Raja Daud yang sekalipun tidak dipilih oleh Allah, tetapi di sini tetap gencar dan bersemangat membangun rumah Tuhan, tetapi juga melihat bahwa Tuhan berhak untuk memakai siapa saja dalam pekerjaan apapun. Dan memang di sini kita melihat Daud yang sungguh luar biasa, bahwa dia telah mengenal Allah, dia telah diberkati oleh Allah dalam melaksanakan berbagai tugas tanggung jawab, termasuk menjadi pemimpin atas umat Israel, dan di sini melahirkan kerelaan hati dari Daud untuk bagaimana memberi bagi kerja pelayanan untuk kemuliaan akan nama Tuhan, dengan resiko atau apapun yang dialami dan dihadapi. Nah, di sini kita bisa melihat tentang suatu bagaimana kerinduan, bagaimana cara memberi atau pemberian persembahan dari seorang Raja Daud. Persembahan yang diberikan bukan hanya sekedar mau memperlihatkan kekayaan dari seorang raja,
seorang Daud. Tapi inilah dia mengimani apa yang dia miliki, apa yang sudah terjadi, itu semua karena peranan daripada Allah. Dia tidak bersungut-sungut untuk memberikan dalam melaksanakan pembangunan bait Allah ini. Artinya bahwa segala sesuatu yang dia nikmati yang ada itu adalah titipan berkat yang Tuhan berikan. Maka dia pun memberikan semuanya untuk Tuhan. Tidak tanggung-tanggung, segala sesuatu yang terbaik dia berikan. Baik emas, tembaga, besi, kayu, bahkan bukan hanya dari segi material saja, tapi yang batu permata, ada batu syam, tatahan, batu warna-warni yang mahal, maka semuanya itu dipersembahkan untuk Tuhan. Dan batu permata semua itu digunakan kepada seorang pemimpin, artinya digunakan di jubah. Semua itu yang terbaik. Nah, maka inilah suatu kerinduan yang diluapkan oleh seorang Raja Daud, yaitu dia ingin hidup di dalam Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Segala rencana, rancangan Tuhan adalah hal yang terbaik, hal yang mulia. Nah, saudara-saudara, dalam hal memberi pasti bagi kita sudah tidak asing lagi. Artinya bahwa kita sering memberi atau meletakkan persembahan di gereja, di persekutuan kolom, bipra. Tapi sesungguhnya ketika kita memberikan persembahan, apakah hanya sebagai satu bagian dalam ibadah atau kebiasaan ketika beribadah? Atau ketika kita memberikan persembahan, apakah sesungguhnya yang menjadi motivasi bagi kita untuk memberikan persembahan itu? Ada yang memberi persembahan karena ingin mencari nama baik, ketenaran. Artinya supaya orang melihat bahwa pribadi rajin memberi, bahkan dengan jumlah yang banyak dibandingkan dengan orang lain. Tapi motivasi dari dalam adalah sesuatu yang salah. Nah, kalau tentu sesuatu yang motivasi yang benar, inilah seperti yang dilakukan oleh Daud. Dia memberikan yang terbaik dengan mengingat bahwa kasih, keselamatan, tuntunan dari Allah yang sudah dia alami. Maka tentu bahwa selain memberikan materi yang dimiliki oleh Daud, tapi juga pasti tubuh, jiwa, dan roh. Memang tidak dijelaskan dalam firman Tuhan ini tentang doa dan puasa, tapi kita yakin dan percaya dia melakukan hal ini karena dia menyerahkan totalitas kehidupannya kepada Tuhan dan tidak ada istilah meraju atau ya tidak senang dengan segala keputusan tindakan daripada Tuhan. Tapi dia tetap terus maju, dia tetap terus memiliki suatu semangat untuk ada hidup di dalam Tuhan. Nah, belajar dari Daud ini tentu bahwa memberi bukan hanya sekedar karena kita ingin dipuji, atau juga memberi bukan hanya sekedar bahwa supaya Tuhan memberkati kita, tetapi memberi karena Tuhan telah lebih dulu, yaitu memberi, menganugerahkan segala berkat bagi kita. Memberi karena kecintaan dan kerinduan yang universal atau menyeluruh kepada Tuhan.
Bahkan tentu bahwa memberi bukan hanya dalam momen-momen tertentu, atau memberi bukan hanya sekedar dari materi saja. Tetapi tentu bahwa tubuh ini, jiwa ini kita berikan semuanya kepada Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan bagi kita untuk melaksanakan pekerjaan, kita lakukan semua dengan tekun. Ketika Tuhan memperkenankan kita ada dalam studi, kita lakukan semuanya dengan baik. Ketika Tuhan izinkan, perkenankan kita untuk ada dalam satu persekutuan, tentu bahwa kita hidup di dalam kerukunan. Orang baku-baku baik, orang saling menolong, saling menumpang. Karena segala sesuatu adalah seizin dan kehendak daripada Tuhan. Maka sekali lagi bahwa memberi bukan hanya apa yang lahiriah, melainkan juga spirit atau jiwa yang bersyukur yang harus diberikan, dan juga ada pengorbanan di dalamnya untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah lebih dahulu memberikan, menganugerahkan, melimpahkan segala berkat-berkatnya. Bersyukurlah sebab Tuhan senantiasa mengasihi kita sekalian, tentu bahwa dengan terus memberikan damai sejahtera, Tuhan terus memberikan kesehatan, bahkan memberikan akan kehidupan kita untuk ditapaki, dijalani sesuai dengan segala aktivitas yang ada. Maka kita senantiasa hidup di dalam Tuhan, menyerahkan seantero hidup kepada Tuhan. Musafir berdoa dan berpuasa bukan hanya sekedar program di awal bulan, tapi sesungguhnya bahwa inilah izin dan kehendak dari Tuhan. Dan apa maksud ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa, tentu semua adalah dialamatkan kepada Tuhan. Kita menyerahkan totalitas hidup kita hanya untuk Tuhan. Maka Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat pujian persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Kau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan matamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini.
hatiku sebagai persembahanku. Saudara, kita akan masuk dalam doa. Dan silakan bagi Ketua KPDP, Bu Agnes. Baik. Terima kasih Pak Pendeta Rafer, sahabat doa penginjilan musafir, untuk doa bersama kita pagi hari ini. Kami akan meminta pokok-pokok doa dari Bapak Ibu sahabat doa penginjilan musafir yang bersama dalam persekutuan musafir berdoa dan berpuasa pagi hari ini. Ibu Ike, maaf yang pokok doa sebelumnya mungkin bisa diinformasikan untuk kita semua. Speakernya Bu Ike. Ya. Ya, pokok Baik, doa yang sudah ada doa. mungkin dapat disampaikan kepada kita. Yang pertama, berdoa untuk badan pekerja majelis dan semua pelayan khusus, baik dari kolom 1 sampai 29, dan berdoa untuk pegawai, kostor, dan security, serta Panji Yosua. Dan pokok doa kedua untuk semua anggota jemaat dalam segala pergumulan, baik jemaat kolom 1 sampai dengan kolom 29. Dan berdoa juga bagi bangsa dengan negara, dengan situasi politik yang ada saat ini. Dan berdoa bagi orang-orang yang sakit, yang sudah di WA kepada Pak Pendeta. Dan selanjutnya berdoa bagi semua sahabat-sahabat doa, tim doa yang sudah ambil bagian, bahkan yang belum sempat. Dan kalau mungkin ada pokok doa yang Tuhan taruhkan bagi Pak Pendeta, biar roh yang membantu Pak Pendeta untuk berdoa. Ya. Baik, terima kasih Bu Ike. Sahabat doa penginjilan musafir, adakah di antara kita yang akan menyampaikan pokok doa untuk didoakan bersama pagi hari ini oleh Bapak Pendeta Rafer? Bisa open mic-nya. Kalau ada yang ingin menyampaikan pokok doa, baik pribadi atau keluarga, yang hendak kita doakan bersama pagi hari ini dalam persekutuan musafir berdoa dan berpuasa. Ibu sosialistan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Kando, kolom 10. Apakah masih ada Bapak Ibu sahabat doa penginjilan musafir? Ya, selamat pagi, Shalom. Hari Senin nanti ada tindakan endoskopi liwat bawah. Yang lalu endoskopi liwat atas, dan dokter meminta untuk endoskopi liwat karena dokter melihat karena lalu sempat HB turun. Jadi endoskopi lalu yang atas itu hasilnya baik, dan nanti ada tindakan endoskopi dari bawah hari Senin. Saya yakin percaya nanti ada tindakan, minta doa bersama, dan saya yakin juga hasilnya nanti akan baik. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Ibu sosialistan. Semakin dipulihkan ya, dan Tuhan memberkati proses tindakan medis untuk dilakukan hari Senin ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih. Berdoa juga untuk anggota jemaat kolom 7 yang dalam pemulihan di rumah, Bapak Demsi Sumerar dan Ibu Emma Momongan, kolom 7, anggota jemaat kolom 7. Bila tidak ada lagi, kita akan langsung serahkan kepada Bapak Pendeta Rafer Palar. Atau masih adakah lagi yang ingin menyampaikan pokok doa
Mungkin ada yang mengetahui anggota jemaat di kolom yang perlu untuk kita doakan bersama, dapat disampaikan pagi ini. Silahkan, bisa open mic-nya. Baik, kalau tidak ada, sebelum Pak Pendeta Rafer akan berdoa, kita akan menikmati satu persembahan pujian, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Disilakan Pak Pendeta Rafer untuk Saudara, mari kita alahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan kita bersama dalam permohonan dan syukur, dan mari kita berdoa. Tuhan, benar bahwa betapa kami berterima kasih kepadamu atas segala kasih, kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatanmu di pagi hari ini. Kami boleh ada dalam ruang Zoom meeting sebagai sahabat-sahabat doa lewat musafir berdoa dan berpuasa. Kami ada dalam pujian, kami boleh ada dalam penyembahan, dalam syukur, bahkan bernyanyi bersama, dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sungguh Engkau telah melimpahkan berkat dalam kehidupan, dan biarlah bagaimana kami tahu memberi dalam kehidupan ini, bukan hanya dari segi materi atau memberi dalam ritual keagamaan, dalam peribadatan, tapi sesungguhnya memberi dilandasi dengan kerelaan, ketulusan hati yang sungguh. Kami juga mengingat tentang kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan. Maka ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya, dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau
yang tidak pernah jenuh, dan Tuhan selalu berkarya. Tuhan selalu ada dalam kehidupan ini. Dan diberkatilah untuk persekutuan Jemaat Gemim Musafir Kleak. Persekutuan dari kolom 1 sampai kolom 29. Anak-anak sampai yang sudah lanjut usia. Pribadi lepas pribadi. Bahkan sebagai persekutuan keluarga-keluarga yang ada, kami mohon diberkati oleh Tuhan dalam kami menunaikan tugas tanggung jawab dari apa yang Tuhan percayakan. Kiranya kami bertanggung jawab secara baik, secara benar, dan secara totalitas kehidupan, bukan melangkah dengan kehendak pribadi, tapi melangkah dengan kehendak daripadamu saja. Sebagai persekutuan keluarga jemaat, kiranya kami tetap terus ada dalam kerukunan, kami tetap terus ada dalam keharmonisan, kami saling menopang, saling memperhatikan, bukan saling menjatuhkan, menjelekan satu dengan yang lain. Sebab kami berharga di mata Tuhan. Tuhan, dalam tugas pekerjaan, usaha, apapun itu kami mohon tuntunan tangan kasih-Mu. Dalam segala harapan, dalam segala kerinduan, kami bawa, kami letakkan semuanya dalam Engkau. Ya Tuhan, diberkati pula untuk perangkat pelayanan yang ada. Baik badan pekerja, majelis jemaat, baik dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, anggota, para diaken, para penatua, para pendeta, komisi BIPRA, komisi-komisi kerja, tim kerja atau panitia yang ada, termasuk panitia Hari Raya Gerejawi di tahun 2023 ini. UPK BIPRA di kolom-kolom tim doa, pegawai gereja, pastor, security, penjusua, pengajar TK yang ada. Tuhan, hanya kepadamu lah kami bermohon. Tuntunan tangan kasih-Mu, biarlah senantiasa kami tetap terus diberikan semangat. Ini bukan menjadi satu beban untuk kami jalani, tetapi menjadi satu tanggung jawab iman dari apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan percayakan untuk dilakukan. Dan diberkati juga untuk kelompok pelayanan lansia, untuk para orang tua yang ada. Terima kasih untuk kehidupan. Terima kasih untuk Tuhan menghadirkan para orang tua dan mengizinkan pula ada di usia lanjut. Tuhan tetap terus jaga, Tuhan tetap terus pelihara, Tuhan tetap terus berkati, beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan. Kiranya damai sejahtera untuk menuntun langkah kehidupan pribadi lepas pribadi sebagai orang-orang tua yang ada. Mereka boleh menjadi teladan dalam mengayomi para generasi yang ada. Termasuk pula di dalamnya ada penasihat-penasihat jemaat. Kami pun berdoa Tuhan berkati. Ya Tuhan, bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini begitu banyak berkat yang Tuhan anugerahkan.
Terima kasih untuk kesuksesan. Terima kasih untuk keberhasilan, kebahagiaan yang melingkupi. Maka berdoalah mereka yang boleh bersyukur atas segala berkat Tuhan. Baik kesuksesan studi, kerja maupun dalam hari ulang tahun pernikahan, hari ulang tahun kelahiran. Diberkati dan dikuduskanlah akan semuanya. Inilah membuktikan bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa. Dan kasih Tuhan tidak main-main dalam kehidupan ini. Tuhan dan kehidupan yang kami jalani, kami tidak luput dari tantangan, kami tidak luput dari pergumulan masalah. Dan kami pun bersatu hati. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit dalam masa pengobatan, dalam masa pemulihan, yaitu diantaranya Ibu Clarce Tikwalu yang saat ini di perawatan di rumah dalam masa pemulihan, Ibu Penelewen, Bapak Hein Lapian dan Ibu Carly Wawiling, Bapak Yance Supit, Bapak Fritz Sengke, Bapak Marcel Wakari, juga Bapak Niko Pandeirot, Ibu Ana Tumewu, Bapak Dempsey Sumerar, Ibu Emma Momongan, serta Penatua Marli Pandelaki yang dalam juga masa pemulihan, Ibu Sosialistan Lonteng Sandak yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Prof. Kando. Juga rencana melakukan endoskopi pada hari Senin. Tuhan diberkati segala usaha upaya yang hendak dilakukan, baik di rumah sakit, dari para medis yang ada. Tuhan kuduskanlah semua, sehingga berkenanlah untuk menikmati kasih-Mu lewat kesehatan, lewat kekuatan, serta pemulihan. Meskipun dalam masa pemulihan, dalam masa pengobatan, tapi tetap berserah dan berseru kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhanlah dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib, yang mampu melakukan segala perkara. Bahkan pergumulan apapun yang kami alami, kami hadapi, masalah keluarga, masalah ekonomi, ataupun masalah dalam kerja, dalam usaha, termasuk dalam pelayanan, apapun itu ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan iman kami, sehingga segala sesuatu yang terjadi bukan menjadi batu sandungan. Tapi inilah suatu bahan ujian yang harus kami hadapi, lewati, untuk menjadi pribadi, untuk menjadi persekutuan yang sungguh yang taat kepada Engkau. Ya Tuhan, diberkati juga untuk para sahabat doa yang ada di jemaat kami Musafir Kleak. Kiranya sebagai tiang-tiang doa, tetap terus berserah hanya kepada Tuhan. Perkenankanlah ya Tuhan, untuk Tuhan mendengar setiap seruan dari para sahabat-sahabat doa.
Bahkan lewat musafir berdoa dan berpuasa, mereka yang hendak mengambil bagian, Tuhan berkati. Berpuasa bukan hanya sekedar untuk menahan haus dan lapar, tetapi sesungguhnya bahwa menyerahkan sesungguhnya kehidupan berserah hanya kepada Tuhan. Diberkati untuk tim KPDP yang ada di Jemaat Gemim Musafir Kleak, yang Tuhan izinkan percayakan mereka untuk ada dalam pelayanan ini, bahkan dengan program-program yang ada. Tuhan berkati semua KPDP, baik dari ketua, Bapak Sinta sampai kepada seluruh anggota yang ada. Kerjasama yang baik tetap terus nyata, dan kiranya semua dilakukan untuk hormat kepujian nama-Mu. Bahkan untuk semua program yang ada di Jemaat Gemim Musafir Kleak yang diputuskan dalam sidang majelis jemaat maupun program-program pelayanan yang ada yang lainnya. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan campur tangan atas semuanya, para pelayan khusus maupun semua anggota jemaat dalam koordinasi yang baik antara satu dengan yang lain, sehingga ini boleh dilakukan bukan untuk manusia, tapi semua dilakukan untuk hormat kepujian nama-Mu saja. Dan Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati pemerintah yang ada dari pusat sampai ke daerah-daerah di mana ada kami tinggal, kami berada. Kiranya beri kekuatan, beri hikmat bagi mereka, sehingga ini bukan ajang untuk mencari sesuatu, tapi mereka terus lakukan semua dengan kehendak-Mu. Masyarakat yang ada, biarlah persatuan dan kesatuan tetap terus kokoh satu dengan yang lain, meskipun dengan perbedaan suku, agama, dan ras. Tapi kiranya tetap terus hidup berdampingan, saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ya Tuhan. Dari segala konflik, perpecahan yang ada. Tapi kami percaya Tuhan hadir, Tuhan menolong, dan Tuhan memberkati. Mendalam persiapan di euforia, hari sukacita, hari kemerdekaan, maka bukan hanya sekedar kemerdekaan di tahun 1945, tapi sesungguhnya kemerdekaan yang sesungguhnya boleh nampak nyata sebagai masyarakat, baik pemerintah maupun dengan masyarakat yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami pun menyerahkan segenap aktivitas kami di sepanjang hari ini, bahkan untuk hari-hari selanjutnya, dalam setiap rancangan yang ada. Biar kami melangkah bukan dengan kehendak kami, tapi semua dengan kehendak daripada Tuhan. Karena kami menyadari ya Tuhan, kami butuh Tuhan. Kami penuh dengan kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan. Tapi Tuhan memberikan, melengkapi kami kekuatan dengan Roh-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kiranya apa yang boleh kami lakukan di pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Sambil kami mohon ampun atas setiap salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bermohon. Haleluya. Amin. Saudara, mari kembali kita mengangkat pujian. Betapa hatiku berterima kasih Yesus.
betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia damai sejahtera, kasih Allah dan kasih Roh Kudus akan menyertai, menuntun, memberkati kehidupan kita sekalian dalam melaksanakan tugas kerja, pelayanan yang ada, pribadi, keluarga, kini dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai dan dikembalikan kepada KPDP, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Demikianlah ibadah musafir berdoa dan berpuasa di edisi Sabtu 5 Agustus 2023 boleh berjalan dengan segala baik. Kita percaya karena kasih karunia Tuhan menuntun dan memberkati kita semua. Karena itu kepada Bapak Pendeta Rafer Palar, Master Teologi, kami sampaikan banyak terima kasih atas pelayanan yang boleh diberikan kepada kami semua. Diberkati Bapak, Ibu dan anak, serta keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Penatua Marli yang selalu setia di tengah keadaan sakit sekalipun, terus memberi diri. Dan biar itu sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Sahabat-sahabat doa, tim doa, semua yang boleh ambil bagian dalam musafir berdoa di pagi hari ini, Tuhan Yesus menyertai kita semua, dan biar kiranya kita menyerahkan hidup kita sepanjang hari ini, esok dan seterusnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Demikianlah kami akan serahkan kepada Ketua KPDP. Terima kasih Ibu Ike. Dan sekali lagi terima kasih untuk pelayanan ibadah, doa, dan firman dari hamba Tuhan Bapak Pendeta Rafer Palar, MTH. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih untuk 40 device sahabat doa penginjilan musafir yang boleh menikmati berkat Tuhan dalam musafir berdoa dan berpuasa di pagi hari ini. Seperti yang kita lakukan setiap awal bulan di Minggu Berjalan, kepada sahabat doa penginjilan musafir yang berkerinduan untuk mengambil bagian dalam musafir berpuasa, mari kita akan bersama di sepanjang hari ini. Akan dimulai pada pukul 8 pagi hari ini secara serentak, dan di pukul 11 siang serta pukul 2 siang nanti ada beberapa pokok doa dan bahan bacaan Alkitab yang akan di-share dalam WA Group Tim Doa dan WA Group Sahabat Doa Penginjilan Musafir. Dan musafir berpuasa
di lembaran minggu pertama bulan Agustus 2023 hari ini akan ditutup di pukul 5 sore nanti. Dan untuk musafir berdoa minggu depan, tepatnya tanggal 12 Agustus, Sabtu 12 Agustus 2023, kita akan bersama dengan pelayan khusus dan tim doa yang ada di kolom 25. Sekali lagi di pelayanan musafir berdoa Sabtu 12 Agustus 2023, kita akan bersama dengan pelayan khusus dan tim doa yang ada di kolom 25. Dan sahabat doa penginjilan musafir yang mengasihi Tuhan, di edisi Minggu Perdana di bulan kemerdekaan, bulan Agustus 2023, mari kita akan dengarkan Sapa Musafir Berdoa dan Berpuasa, sekaligus informasi pelayanan tingkat jemaat yang tetap setia bersama dengan kami, Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat kita. Kami sapa dengan kasih Pak Penatua Goinpit Tumbel. Shalom, selamat pagi. Ya, Shalom, selamat pagi Bu Ketua, Pak Pendeta Rafael, Silakan. ya Bapak Ibu, sahabat musafir berdoa yang dikasih dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan bahwa hari ini kita berkesempatan dan dianugerahkan Tuhan untuk menikmati kehidupan, hari baru, bahkan persekutuan. Dan semua karena anugerah Tuhan. Kita meyakini bahwa segala sesuatu yang kita nikmati dan jalani semua atas pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di kesempatan ini. Yang pertama, sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam sidang majelis jemaat, bahwa untuk pelaksanaan ibadah pengucapan syukur di jemaat kita dilaksanakan pada tanggal 10 September bulan depan, dan bagaimana juga keputusan sidang bahwa untuk pelaksanaan ibadah pengucapan syukur dilaksanakan untuk ibadahnya di subuh, pagi, dan malam, dan spesial untuk ibadah jam 9 itu ada kemasan khusus untuk ibadah pengucapan syukur. Kemudian hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan ibadah pengucapan syukur, setelah ibadah selesai di gereja, kembali jemaat ke kolom masing-masing. Jadi kegiatan ibadah pengucapan syukur selesai ibadah di gereja, kembali ke kolom masing-masing. Dan nanti ada persembahan-persembahan syukur dalam bentuk natura akan dikumpul di kolom masing-masing di samping sampul pengucapan syukur. Dan bahan-bahan natura yang dikumpulkan di kolom masing-masing itu paling lambat tanggal 10 sudah disampaikan, sudah dibawa ke kantor jemaat. Kemudian yang lainnya yang perlu kami sampaikan juga, terus kami menginformasikan dan mengharapkan kebersamaannya dari seluruh pelayan, baik pelayan khusus maupun juga pelayan jemaat, lalu pelayan UPK Biprah di kolom. Setiap hari Sabtu ada kegiatan ibadah penelaan Alkitab dan sosial. Dan spesial juga buat bagi Bapak Ibu yang akan melayani pemberitaan firman Tuhan ataupun kadim ataupun pemimpin ibadah di minggu nanti yang berjalan, itu berharap Bapak Ibu untuk mengikuti pelaksanaan ibadah penelaan Alkitab dan sosial. Dan
teman-teman pelayan khusus Badan Pekerja Majelis Jemaat sewilayah Manado Barat Daya. Karena kita bersamaan juga akan dilaksanakan sidang majelis wilayah dan juga mengawali pelaksanaan sidang, kita akan melaksanakan ibadah penelaan Alkitab dan sosial. Karena itu hari ini kita bersama-sama dengan peserta sidang majelis wilayah dan akan dilaksanakan di Gedung Serbaguna demi Musafir Keliat. Berharap kita semua boleh mengambil bagian dalam ibadah penelaan Alkitab dan sosial. Barangkali nanti yang lainnya akan kami, informasi-informasi lainnya akan kami sampaikan melalui terlebih menyangkut beberapa keputusan sidang majelis jemaat melalui pelayan-pelayan khusus di kolom dan mohon nanti juga berharap itu akan diteruskan ke Bapak Ibu sekalian di kolom masing-masing. Barangkali itu aja dulu Ibu Ketua. Terima kasih untuk kesempatannya. Shalom. Damai di hati. Terima kasih sekali lagi Pak Penatua Gointis Tumbel. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat doa penginjilan Musafir, mari kita akan abadikan Musafir berdoa dan berpuasa di lembaran perdana bulan Agustus 2023. Bolehkah open kamera? Pendeta Teli, terima kasih sudah open kamera. Ibu Pendeta Lineke belum terlihat. Ibu Diaken Sianse juga belum terlihat wajah yang penuh bersemangat hari ini. Terima kasih yang sudah open kamera. Dan mari kita akan membentuk huruf M sebagai simbol Musafir berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih. Dan kita berikan kedua jempol kita yang terbaik hari ini memulai awal bulan Agustus bersama dengan Tuhan. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih dan sahabat doa penginjilan Musafir, bawalah persembahan yang terbaik ke rumah Tuhan untuk menopang pelayanan di gereja Tuhan. Sampai berjumpa di Musafir berdoa minggu mendatang dan selamat menjalani Musafir berdoa dan berpuasa di sepanjang hari ini. Percayalah mujizat Tuhan akan menjadi bagian kita. Selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta dan Tuhan Yesus memberkati. Salam Musafir berdoa. Injil dalam kata dan perbuatan bersama orang-orang yang berhikmat, yang senantiasa takut akan Tuhan serta melayani Tuhan dan sesama. Kita semua bersaudara, kasih Kristus mempersatukan. Kita semua jadi teladan, buktikan hikmat-Mu bagi gereja dan masyarakat, agar hikmat membawa sejahtera bagi semua orang, demi hormat dan kemuliaan Tuhan.